wajah-Mu dan berseru. Salam saudaraku. Pernahkah saudara mengalami iri hati dengan orang lain? Karena dia lebih berhasil, lebih sukses. Nah, nasihat dari Daud begini. Dalam Mazmur 37, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jangan marah dan jangan iri kepada mereka. Daud berkata, kejayaan mereka tidak lestari. Kesuksesan mereka hanya untuk sementara. Dan kejatuhan mereka sudah jelas. Dikatakan di sini, mereka itu akan segera lisut, mengkerut, mengecil, lalu akan segera layu. Enggak lama. Boleh saja sekarang jaya, lalu menghalalkan semua cara, menjadi orang yang rasa-rasanya hebat, sukses, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Kalau tidak boleh marah dan tidak boleh iri. Nasihat Daud yang pertama adalah, percayalah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat, dan Tuhan tidak pernah salah. Masakan orang jahat diberkatinya, lalu orang yang baik seperti saudara tidak diberkatinya? Masakan orang yang tidak menghargai hari Sabat diberkatinya, lalu saudara yang melayani dia, beribadah kepadanya dari pagi sampai dengan sore, setiap hari Minggu tidak diberkatinya? Oleh sebab itu, Daud berkata, percayalah. Percayalah kepada Tuhan, sebab Dia akan membuat indah pada waktunya. Berkat yang sudah Dia takar dan alokasikan untukmu, tidak ada satu kuasa, tidak ada satu orang pun dapat mengambilnya. Yang kedua, Daud berkata, jangan berhenti berbuat baik, sebab berbuat baik adalah manifestasi dari Kristus yang hidup di dalam diri kita. Adalah sebuah kebohongan besar jika ada seorang yang berkata dia percaya kepada Tuhan, dia sangat teologis, paham semua Alkitab, tapi kelakuannya sama sekali tidak baik. Itu adalah orang yang munafik. Saudara boleh tidak tahu apa-apa, tetapi lewat hidup saudara nyata ada karakter-karakter Kristus, sifat-sifat ilahi yang saudara nyatakan. Lalu yang ketiga dia berkata, diamlah di negeri. Diam di negeri artinya apa? Miliki ketetapan hati. Jangan gusar, jangan toleh ke kiri dan ke kanan, tetap lakukan pekerjaan saudara. Ini hanya persoalan waktunya Tuhan. Ini hanya persoalan kairosnya Tuhan. Dan ini hanya persoalan cara Tuhan memberkati kita. Cara Tuhan antara satu orang dengan yang lain, Dia bisa saja buat berbeda. Lalu yang keempat dia berkata apa? Berlakulah setia. Orang baik banyak, tapi orang setia susah mendapatkannya. Daud sudah dilantik menjadi raja Israel menggantikan Saul, tetapi dia malah jadi buronan. Tetapi Daud tetap setia, sekalipun mendapatkan perlakuan yang tidak sewajarnya. Dan tiba waktunya, Tuhan angkat dia tinggi. Lalu, apalagi Daud katakan? Yang kelima, dia berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Daud berkata, be happy. Sukacita saja. Jangan sekali-kali karena apa yang engkau inginkan belum Tuhan berikan, itu mencuri sukacitamu. Tetap sukacita. Dan yang terakhir, Daud katakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berserah penuh. Saya sudah jelaskan pada seri sebelumnya, menyerah berbeda dengan berserah. Hari ini Daud mengajarkan kepada kita, kalau engkau melihat ada orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, tapi justru kelihatan lebih diberkati, jangan iri, jangan marah. Tuhan memberkati saudara. Kaulah harapan